kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Minggu 17 Maret 2024. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai dengan 33. Doa kita akan bersama dengan Suster Maria Magda PRR dan renungannya bersama dengan saya Suster Maria Sifra PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita mengawali doa dan permenungan kita hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus. Kita nyanyikan bersama lagu Datanglah Roh Maha Kudus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau masih senantiasa menjaga dan memberkati kami hingga saat ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon kepadamu, bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami boleh merenungkan sabda-Mu dan bisa mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami setiap hari.
Namamu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai dengan 33. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yahudi. Orang-orang itu pergi ke Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak sebab untuk itukah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, selamat memasuki hari Minggu kelima masa Prapaskah. Dalam bacaan kita hari ini, kita mendengar tentang pertemuan beberapa orang Yahudi dengan Yesus. Mereka datang kepada Yesus dengan keinginan untuk berjumpa dengannya, dan Yesus menyambut mereka dengan satu pesan yang sangat mendalam. Isi pesan itu demikian: jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini terdapat di Injil Yohanes bab 12 ayat 24. Pernyataan ini tidak hanya menggambarkan penderitaan dan kematian Yesus yang akan datang, tetapi juga
menyampaikan kepada kita sebuah panggilan. Panggilan untuk mengikuti teladan Yesus. Yesus mengajarkan bahwa hanya dengan melepaskan ego kita, hanya dengan mengorbankan diri kita sendiri, dengan bertobat secara sungguh-sungguh, kita dapat menghasilkan buah yang berharga dalam kehidupan kita. Artinya, kita dapat menerima berkat-berkat dari Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita di dunia ini. Bapak, Ibu, para sahabatku yang terkasih, dalam realita dunia ini seringkali dipenuhi dengan keinginan untuk kekuasaan, keinginan untuk kekayaan, keinginan untuk kehormatan, dan banyak sekali keinginan-keinginan lainnya. Tetapi pesan Yesus bagi kita adalah kita harus mampu melihat dan menerima serta menjalankan kehidupan ini secara berbeda. Artinya, kita harus mampu melawan keinginan-keinginan duniawi kita itu. Jika kita mampu melawan semuanya, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang bebas, manusia-manusia yang hidup penuh rasa syukur, manusia-manusia yang tahu bahwa kehidupan ini adalah pemberian dari Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa Yesus memanggil kita untuk mengasihi, untuk melayani, untuk memberikan hidup kita bagi orang lain. Saya teringat pada suatu kali ketika saya dalam perjalanan pulang dari pasar di sebuah penyeberangan jembatan, karena posisi jalan raya cukup luas, jadi ada penyeberangan jembatan penyeberangan itu. Waktu saya lewat pas di tangga naik itu, saya bertemu dengan seorang bapak yang sudah cukup tua, sudah jalannya juga, mohon maaf, sudah sempoyongan, dan dia membawa satu karung yang sangat berat. Saya memang dalam posisi yang harusnya terburu-buru, tetapi saya menyadari bahwa bapak ini harus ditolong. Saya mau mengambil karungnya, saya bilang, "Bapak, permisi, saya tolong bapak." Lalu saya bawa karungnya sampai turun ke tangga, sampai di melewati tangga yang cukup jauh juga, tangga turun itu. Saya bawa, saya mengantar bapak itu sampai di ujung tangga penyeberangan itu. Lalu saya sambil berjalan pulang ke rumah, saya refleksi sejenak. Saya mengatakan dalam diri saya bilang, "Tuhan, terima kasih karena Engkau menggerakkan hati saya untuk tolong bapak itu." Saya membayangkan bagaimana kalau seandainya tidak ditolong. Saya membayangkan bagaimana bapak ini turun tangga ini, kalau tiba-tiba dia keseimbangan tidak bagus, dia juga sudah cukup berumur, sudah cukup tua. Kalau tiba-tiba karung ini yang mendahului dia dan tarik dia, itu saya membayangkan bapak ini bisa celaka. Lalu saya mengatakan pada Tuhan, "Terima kasih karena Engkau menggerakkan hati saya untuk tolong bapak ini." Memang kelihatan sangat sederhana, tetapi pesan Tuhan untuk kita bahwa hal yang sederhana sekali yang mungkin tidak dilihat orang, tidak diperhitungkan orang, tetapi kita melakukan itu dengan ketulusan kita, dengan rasa belas kasihan, dengan rasa kasih kepada orang yang ada di hadapan kita, maka itu akan sangat berarti bagi orang yang menerima bantuan itu. Itu sangat sederhana.
Seperti yang tadi contoh kecil yang sempat saya lakukan, sederhana saja, tetapi terlihat dari wajah bapaknya. Bapak sangat senang, Bapak berterima kasih berulang-ulang, sampai tunduk-tunduk, suster, terima kasih. Dan saya juga merasa, dalam hati kecil saya merasa bahagia juga, karena hal sederhana itu ternyata meringankan beban yang mungkin dia sendiri juga merasa barangkali, aduh ini saya berat begini, saya bisa turun atau tidak di tangga ini. Seperti itu. Ini mau mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, di masa Prapaskah ini, mari kita peka terhadap keadaan di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Kita peduli, tanamkan dalam hati kepekaan untuk melihat bahwa yang ada di samping kiri saya, yang ada di samping kanan saya membutuhkan uluran tangan saya. Uluran tangan pemberian tidak hanya terbatas pada uang atau harta benda, tetapi bisa berupa bantuan kecil-kecil yang bisa kita lakukan untuk orang yang sangat membutuhkan. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, Prapaskah adalah waktu yang tepat bagi kita untuk merefleksikan kembali kehidupan kita, untuk mengingat-ingat lagi segala hal yang menghalangi kita dalam kesatuan kita dengan Allah dan dalam kesatuan kita dengan sesama. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita menjalani masa Prapaskah dengan tekad yang kuat, dengan kemauan yang besar untuk memperbaiki dan memperdalam hubungan kita dengan Allah, dan juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Kita di masa yang suci ini bisa mempersembahkan diri kita untuk kepentingan orang lain dan untuk kemuliaan Allah. Mari kita terus belajar untuk melepaskan diri dari keegoisan hidup kita, dari keegoisan tingkah laku kita, dari keegoisan diri kita, untuk melayani Allah dan sesama. Dengan demikian, kita akan mengalami kehidupan yang penuh makna di sini, di dunia ini, dan memperoleh hadiah pada kehidupan yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kita mohon kiranya melalui jamahan tangan para dokter, para perawat, dan juga sanak keluarga yang merawat, mereka boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Dan juga semoga Tuhan boleh memberikan kepada mereka rahmat kekuatan, agar mereka mampu menyatukan segala penderitaan yang dialami bersama dengan penderitaan Yesus yang tersalib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sampai saat ini masih diliputi dengan berbagai persoalan, baik karena kekerasan dalam rumah tangga maupun karena hutang piutang yang meliputi rumah tangga mereka. Kita berdoa semoga mereka boleh menemukan jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk kita semua, semoga dalam menjalankan setiap tugas dan pekerjaan, usaha dan karya yang kita tekuni, boleh diberkati oleh Tuhan dan kiranya boleh mendapatkan hasil yang baik demi mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga dan juga komunitas kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita secara pribadi.
Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud